Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu. Ya, Jara. Kenapa Mas Bedu kok kelihatannya cemas? Cemas, iya. Mas Bedu tuh agak cemas. Kenapa? Ya jadi tadi Mas Bedu tuh sholat subuh kesiangan. Masya Allah. Ya biasa kan kalau sholat subuh tuh tepat waktu. Masya. Nah kalau tepat waktu biasanya tuh menjalani hari itu dengan mood yang baik, mood yang bagus dan semuanya berjalan dengan lancar, baik-baik aja. Ya Ini tadi itu Mas Bedu kesiangan. Nah Mas Bedu cemas, khawatir hari-hari Mas Bedu tuh Jadi nggak lancar? Nggak lancar. Gitu. Pantesan Mas Bedu terlihat resah dan gelisah menunggu di sini. Wah itu Abimesa. Tapi tenang aja Mas Bedu, istighfar aja. Astagfirullahaladzim, ya bener juga. Insya Allah juga ya mengerti lah Mas Bedu kan selama ini nggak tepat waktu kan. Astagfirullahaladzim. Kita tungguin Mama yuk. Ya. Nanti kita tanya gimana sih kecemasan ini. Apa wajar nggak ya sebenarnya Mas Bedu? Cemas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep bajunya ya. Salam Iya, Ma. Jahara sampai kayak ikan cupang. Bedu damang. Alhamdulillah. Ibu kayak buah saga ya. Buah saga merah. Hidung berem. Hidung berem. Buah saga. Ibu tahu buah saga? Tahu lah. Iya. Kalau orang kota nggak tahu buah saga. Kecil. Kecil sagede kieu, warnanya persis kayak mereka. Oh. Dulu buat mainan tuh Mak, karena bentuk buahnya kan mengkilat-mengkilat ya Pak ya. Nah itu daunnya obat seriawan. Daunnya buat obat sariawan. Gigitin rada-rada manis. Mama kan orang kampung. Tuh di pagar emak-emak ditanam. Buah saga. Iya. Iya. Kamu tahu nggak buah saga? Aku taunya yang di ini kalau lagi main game. Sega. Berarti dia orang Nggak kota. tahu Mah. Orang kota ya. Sumpah nggak tahu, nggak bohong. Pengetahuannya kurang. Maaf Mah. Ilmu pengetahuan, ilmu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Tapi nih Mas, Zara bisa tahu walaupun pengetahuan tumbuh-tumbuhannya kurang, kalau ngelihat ekspresi Zara bisa tahu kalau Mas Bedu lagi cemas. Oh, jadi Zara tuh ahli baca mikro ekspresi. Wih, Masya Allah. Ya kan Mah? Cemas. Manyun. Ada kegelisahan. Yang cemas sama yang manyun. Gimana lagi? Aduh. Cemas mah. Ya. Anda merasa cemas? Cemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tuqarrudum asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Cemas. CECMAS, cemas, khawatir. Zaman sekarang loh, di zaman medsos ada aja tiap hari kabar-kabar, banyak kabar yang mengkhawatirkan, yang membuat orang risau, orang galau, orang khawatir dan cemas. Contoh, hati-hati, virus ini sangat mematikan. Semua udah khawatir. Takut mati. Takut Mah. Padahal dari dulu juga mati mah pasti. Masya Allah. Dari dulu orang yang mati banyak nggak? Banyak. Jadi jangan khawatir, jangan cemas yang berlebihan. Karena kalau Allah tidak berkehendak nggak akan terjadi. Biasa aja. Banyak kecemasan-kecemasan yang datang kepada kita. Masya Allah. Kita lihat sekarang. Kalau orang cemas biasanya mikirin masa yang akan datang. Berbeda orang yang stres. Orang yang depresi, masa lalu dipikirin. Mana yang paling baik? Dua-duanya salah. Yang benar pikirkan hari ini. Masa lalu sudahlah berlalu. Bisa terulang lagi nggak? Enggak. Misalnya masa lalu yang menyenangkan, Anda berhayal masa lalu, ketawa, ngakak sendirian, kira-kira pantas nggak? Masa lalu yang menyedihkan, nangis sesenggukan, saya tanya, berubah nggak masa lalu Anda? Tidak. Enggak. Ini kesia-siaan. Ini yang depresi, yang stres.
Kemudian orang yang cemas memikirkan masa yang akan datang. Ya Allah, suami saya ganteng banget. Ya Allah. Bagaimana kalau ditaksir tetangga? Padahal suaminya kagak ngape-ngape. Ya Allah, anak lagi kecil pada nurut banget. Ya Allah, bagaimana kalau udah gede melawan? Tetangga juga tuh ketika dia kawin anak jadi ngelawan. Ya Allah. Jadi kecemasan itu sesuatu yang belum terjadi. Baik pemirsa, kita lihat bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang beriman. Anda lihat surat Al-Fat ayat 4. Ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imanihin. Dialah Allah yang telah memberikan rasa tenang ke dalam hati setiap kalian manusia untuk menambah keimanan bagi orang yang imannya sudah ada. Jadi kata Allah dalam Al-Fat ayat 4 ini, kalau kita orang yang benar beriman kepada Allah dan semua rukun iman yang 6, dengan yakin apapun yang Allah berikan yang terbaik buat kita, maka hati kita dijamin tenang, gak bakal cemas, gak bakal stres, gak bakal risau. Caranya bagaimana? Banyak berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian menjadi tenang dan tentram. Masya Allah. Semua dipikirin. Yang lalu dipikirin. Aduh. Yang belum terjadi dipikirin. Ini berat beban. Manusia ini punya keterbatasan. Makanya bagaimana caranya? Yang kita pikirkan yang lalu sudahlah berlalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Contoh, dari bentuk tubuh, tata letak elemen kehidupan kita ini yang harus kita laksanakan. Contoh, otak kecil di sini nih. Ya. Memori. Apa yang dilalui kita, apa yang dialami kita, semua dicatat di sini. Tersimpan. Sampai kiamat, sampai kita mati nggak bakal lupa, kecuali amnesia. Nih, tapi mata kita bu, nggak kayak ayam kiri kanan, nggak kayak ikan kiri kanan, tapi ke depan. Dari bentuk tubuh kita, Allah perintahkan bagaimana cara berpikir kita. Maksudnya apa? Yang lalu sudahlah berlalu. Kalau pengen maju, song-song masa yang akan datang. Anda nggak percaya? Kalau ada orang ngungkit-ngungkit masa lalu aja, terus dipikirin kesalahan orang, kesalahan suaminya, kesalahan istrinya, kesalahan tetangga, saudara kita, dipikirin yang lalu. Saya tanya, maju nggak? Enggak. Song-song masa depan. Pikirkan hari ini. Apa akibatnya yang akan terjadi? Itu yang kita lakukan. Nggak bakal cemas jauh dari kita. Kalau kita yakin dengan apa yang Allah ciptakan dalam bentuk tubuh kita, dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah, insya Allah kecemasan akan berkurang. Kekuatan jadi datang. Maju yuk, maju. Song-song masa yang akan datang. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia untung. Kalau pengen untung, song-song masa depan, tuh ke depan. Jangan nungak-nengok mulu nyalihin orang. Jangan. Tuh jadi nggak cemas hidup mah. Jangan cemas, karena cemas, curiga esok mungkin akan sulit. Nah itu dia curiga, terus jadi Iya. jadilah cemas. Berat beban. Berat. Mikirin besok gua enggak, wah besok gua jadi cemas terus ya kadang ya mah. Belum terjadi, Belum terjadi, tapi sudah dipikirin. itu namanya kalau peribahasa kalah sebelum Perang. Oh, Salah apa salah? salah. Salah. Makanya nanyanya bukan salah apa benar, salah apa salah, karena Karena- pasti jawabannya adalah Salah. Oke, dan salah satu yang mau lewat berikut ini adalah yang mungkin yang akan memberikan informasi yang benar untuk kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede.
Jadi kecemasan itu bisa menyerang kita ya Bang, ternyata ya Bang. Kecemasan bisa menyerang kita. Makanya jangan mikirin masa yang akan datang. Apa saya bisa menjamin besok pagi masih hidup? Ya Allah. Sekarang aja dijalani oleh kita. Jadi lebih baik daripada kemarin. Kalau mikirin aja yang akan datang. Cemas, bisa berandai, panik, berandai. Mau keluar. Kedutan tuh. Tanda nih. Tanda kayaknya gue bakal ketabrak. Aduh, ya Allah, nusalik. Ternyata nih mobil. Ini kebenaran di rumah Mia tuh ada kucing beranak, kucing si Amira. Kucing. Anaknya 4. Itu masuk mulu ke mesin. Jadi nyusahin tiap mau pergi ngegusrah-gusrah tuh anak kucing 4 orang. 4 ekor. Anget gitu kan, bawa mesin kan anget tuh ya. Takut ntar kalau kita jalan kan gulung mesin kan mati. Jadi banyak kerjaan. Ya Allah, kucing kelindes. Ya Allah. Jangan-jangan mau celaka. Aduh. Belum terjadi apa-apa, jangan dipikirin kagak tenang nyetir lalu nabrak ngalamun wae. Aduh, ya Allah. Yang salah siapa? Orangnya cemasan. Ya. Makanya selama kita tahu yang kita lakukan benar kata Allah dan agama kita, jangan takut. Hidup ini biar nggak cemas bagaimana? Yang pertama, biar hidup kita tidak menjadi cemas, selalu song-song masa yang akan datang. Ini masa depan saya. Kemudian yang kedua bagaimana? Istirahat yang cukup. Istirahat. Kemudian selanjutnya bagaimana? Kalau kita melakukan pekerjaan sesuai porsi saya. Jangan memaksakan kehendak. Bukan bidang kita, maksain deh tuh. Ya kacau jadinya. Bener. Jadi dipikirin, bener nggak? Atau begini. Tersugesti gitu. Kita misalnya rencana hari libur ini mau pergi kemana? Udah punya rencana. Udah. Saking punya rencana pengen liburan sama keluarga, dipaksa sampai begadang-begadang, ngelembur kerjaan buat 3 hari, dipaksa sehari. Ya, otak kita nggak mampu, jadi stres lama-lama kan? Overload. Iya. Komputer aja bisa meleduk ya Pak ya. Iya, makanya kalau yang over segalanya tidak baik. Kemudian apalagi? Kalau kita pengen tidak cemas, bersosialisasi, keluar ke majelis taklim, ke warung kek, jalan-jalan kek, kemana? Ya. Kalau di rumah mulu makin gila, stres, tembok, kursi, kelihatan. Apalagi sampai mengurung diri kamar aja. Ya Allah, salah. Bukan makin bener kita ngurung diri, makin gila. Makin stres mah. Stres. Karena tertutup kan, terbatas pandangan kita. Di kos-kosan, di apartemen, di kontrakan, itu yang sering terjadi ketika orang stres tuh akhirnya larinya ke bunuh diri itu. Nah itu. Astagfirullah. Kenapa? Merasa paling sendirian. Ya, itu dia tuh. Kalau kita punya masalah, yakinkan bukan hanya saya yang punya masalah, semua manusia di alam dunia pasti punya masalah. Pasti. Makanya kalau kita bergaul di luar, kita akan lihat dia cerita masalahnya ini. Dia cerita masalahnya ini. Biar ringan beban kita, syukur kepada Allah. Ketika kita punya masalah, lihatlah orang lain yang masalahnya lebih berat daripada kita. Saya yakin timbul rasa syukur kita. Jauh daripada stres. Pasti ya Allah, dia mah sampai diusir sama yang punya kontrakan nggak bayar-bayar. Untung saya alhamdulillah dari dulu punya rumah. Ya, Ma. Makanya orang Jawa Barat sama orang Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya seumur-umur nggak pernah rugi, untung. Untung tuh untung. Angin puting beliung, pak, rumahnya ketimpa, untung orangnya masih hidup. Alhamdulillah. Bannya bocor, untung cuman bannya doang. Masya Allah, kakinya pincang, keprosok, kena got, untung cuman sebelah. Ini. Makanya ketika kita kena musibah, jangan terpuruk merasa saya paling susah. Lihat orang lain yang musibahnya lebih berat daripada kita, akan ringan terasa jauh daripada stres. Apalagi coba berolahraga. Olahraganya jangan di dalam rumah. Sepeda yang diem tuh kita goes, nggak usah keluar deh tuh di halaman jalan. Pindahin tuh sepeda di teras. Kan seenggaknya kita duduk, hei Pak, goes nih ya, gitu kan. Walaupun nggak jalan-jalan sepeda aja. Cuman jangan maksain diri. Mamah pernah ketemu orang di beberapa daerah. Dia rupanya gaya naik sepeda. Kan lagi musim sepeda nih. Lagi musim, Mas. Nyok. Begitu nanjak, kagak kuat nanjak, tahu seragamnya sampai sana. Dia
Aduh. Dia Ngos-ngosan. kata si Alam, parah tuh mah orang. Masya Allah, dia harusnya kita mikir mampu nggak. Contoh kayak mama, umur udah 72 tahun nih. Kalau misalnya mama dengan Agus, dengan Bedu, dengan Jahra, dengan ibu-ibu usia sekian puluh tahun, perbedaannya kan beda. Beda. Cara berolahraganya. Iya, Ma. Memang begitu seharusnya. Kemudian makan sesuai aturan dokter. Cuman kalau mama mah enggak sesuai aturan kemauan mama. Yang disuka ya, Ma? Alhamdulillah, yang saya suka takut keburu mati. Mumpung masih hidup. Kan kata dokter, Ya. kalau udah nenek-nenek jangan banyak makanan yang manis. Alhamdulillah para dokter banyak nasehatin mama. Gue doyan. Oh, Kata dokter jangan makan isi perut. Hati, tuh yang limpa, paru. Gue doyan. Masya Allah. Otak, hati, limpa, Iya. paru. Itu makanan kita hari-hari. Masya Kita doyan. Kata dokter banyak olahraga, kagak sempet. Saya yang saya tahu, yang tidak boleh berlebihan itu aja deh. Berlebihan. Ya. Toh Allah berikan makanan buat kita nikmati. Ya. Kalau kita berlebihan juga pantang, Masya Allah kapan kita menikmatinya, takut keburu mati. Iya, Ma. Kemudian apalagi hidup biar nggak stres. Jangan mikirin omongan orang. Hah, orang mah yang nggak suka. Jangankan kita, Rasul pun banyak orang tidak suka. Banyak orang benci. Banyak orang ingin menghabisi dia, ingin membunuhnya sekaligus. Ya Allah. Apalagi kita. Iya, Ma. Makanya kalau kita hidup, jangan mikirin omongan orang. Yang penting saya tahu yang gue omongin benar kata Allah. Yang gue lakukan benar kata Allah. Emang gue pikirin. Kita tahu begitu. Gitu aja ya. Nggak bakal stres, jauh dari stres. Enjoy aja. Iya, lagian keenakan mikirin orang yang gak penting ya, Ma. Itu Iya, aja. capek Ma. deh. Capek deh. Stres, lama-lama sutris, habis sutris, wassalam. Salam, ya Allah, innalillahi. Tapi yang pasti kalau kita cemas pasti dalam hati tuh berpikiran, aduh jangan-jangan nanti ujian gak lulus. Aduh jangan-jangan suami selingkuh. Aduh jangan-jangan udah ada awalnya Capek dulu. jangan-jangan mah. Berarti Iya. kan ya jangan gitu Curiga. kan. Makanya kita wajib berpikir positif. Kalau tahu jangan-jangan nggak lulus, yang menyebabkan lulus karena BOD nggak belajar. Belajar dong yang rajin. Belajar, baik. Jangan-jangan suami selingkuh. Kenapa selingkuh? Lu nggak pernah dandan. Laki lu nggak dilayani dengan baik. Dandan dong kalau di rumah. Ini kalau kondangan sama ketaklim keren. Keren. Di rumah daster butut, nggak pakai daleman. Baik. Blok. Begitu suami ke kamar dia nanya, ini bini gue apa kebo? Mama ngomong begini, ada bapak-bapak yang curhat. Itulah yang terjadi. Robah semuanya. Jangan-jangan yang Jahra bilang tadi, robah ke arah yang positif. Begitu. Begitu. Baik, kalau begitu karena kita harus merubah diri kita menjadi lebih positif lagi. Ada banyak hal-hal positif yang mau lewat nih, Ma. Kita izinkan dulu ya. Jamaah yang sudah nanya di Instagram @rumahmamadede_tv1, jangan khawatir, pertanyaan Anda akan dijawab Mama setelah ini. Yang ada di studio, siapkan pertanyaan juga. Tetaplah bersama kami ya, di rumah Mama Dede. Ini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Ya, baik. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya sama Mama Dede, kami persilahkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianovita dari Majelis Talim Al Husna BKMM Kota Bekasi. Galau mah, Ada apa dia Nopita? saya tadi mendengar kajian Mama ya untuk mengatasi cemas dengan segala cara. Tapi saya udah melakukan segala cara itu, tapi masih cemas mah. Bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan mah? Oke. Mbak Dian, itu aja pertanyaan Anda? Iya, Sudah melakukan apa yang Mama tadi katakan, tapi masih merasakan kecemasan Masih. yang berlebihan. Kenapa?
Di kita kebanyakan yang diobatin cuman badannya, hati kita, pola berpikir kita tidak ada perubahan. Salah, Mbak Dian. Yang benar, pola berpikir kita dirubah, kemudian hati kita merubah tentang keadaan, menerima keadaan ini bisa menyebabkan kesehatan. Karena semua yang menyebabkan orang stres, orang depresi, orang cemas karena pola berpikir yang salah. Contoh, Iya, Ma. nih reunian. Teman kuliah banyak puluhan. Masya Allah. Suaminya mau nyendok gule. Jangan. Aduh, kenapa? Kolesterol. Ya nggak jadi. Allah. Taruh lagi sendoknya tuh. Nggak jadi makan. Suaminya mau ngambil es buah. Es buah. Mah. Ada alpukat. Wah, enak banget itu. Jangan. Gula ayah. Taruh lagi. Lakinya sakit bukan gara-gara gulai kambing, bukan gara-gara es buah, gara-gara bininya ngomel. Oke? Iya. Pola berpikirnya yang dirubah, Dian. Kita bersyukur kepada Allah usia tua. Kalau mau ceramah orang nanya, Mama, makanan apa sih yang boleh? Takutnya salah, Mama udah terlalu tua. Apa pantangnya? Mama bilang, Dian, pantang saya satu, pantang mundur. Gua apa juga doyan. Pola berpikir ya yang dirubah. Contoh nih, Madu. Orang sakit, pergilah ke dokter. Ya. Sebetulnya penyakit yang terdapat dalam diri orang tadi bisa disembuhkan sendiri. Punten, Mama nggak muji sendiri. Mama diajarkan orang tua begitu. Pede aja, semua orang sakit. Bikin teh panas kental, secangkir, gulanya sendok makan munjung. Minum, diam sebentar, istirahat, sehat. Kenapa? Untuk Dian ketahui, 20% yang kita khawatirkan itu paling yang terjadi. Kebanyakan cuman khayalan. Itu nyiksa diri, bunuh diri, capek, lelah, letih, akhirnya timbul rasa cemas. Yang diobatin bukannya hanya badan kita, Dian, tapi yang diobatin pola berpikir kita robah. Ya. Siapa yang tersakit? Semua orang pernah sakit, pasti sembuh. Iya nggak? Nah, biasanya kan orang cemas tuh dia memikirkan sesuatu hal yang belum pasti ya, Ma. Yang nggak tahu, yang nggak jelas gitu. Makanya Mama kan bilang, Iya. kalau depresi mikirin yang lalu, kalau cemas mikirin yang akan datang. Akan datang. Kayak tadi kalau saya pergi tertabrakan, lagi nggak enak badan. Nah, Ya Allah, kalau saya makan ini, gue darah tinggi. Takut sakit nih. Kalau makan ini, gula. Makan ini rematik, itu kebodohan. Allah ciptakan makanan buat dinikmati, yang tidak boleh berlebihan. Wa kulu wasrobu wartusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum kalian jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan berlebihan. Oke, Dian? Oke. Pola berpikir yang dirubah, bukan hanya tubuh yang. Mohon maaf, Ibu Dian, ini kecemasan apa sih yang Ibu alami gitu? Maksudnya cemas terhadap hal-hal apa gitu, Bu? Iya, kayak anak saya ya, Mah. Anak saya kan penyakitan. Jadi kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Jadi sama saya tuh nggak boleh makan apa-apa gitu. Karena Kasihan. Iya, anaknya, Bu. Punten ya, Bu Dian. Saya rasa begini. Pola berpikir kita positif. Allah ciptakan makanan, minuman buat kita dimakan, pasti ada hikmahnya. Ya. Yang tidak boleh kata Allah yang berlebihan tadi. Yang salah berlebihan. Makanya saya bilang, punten, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Nasihat dokter, suruh olahraga kagak. Suruh tidur yang cukup, kurang tidur mulu. Suruh kemudian suruh makanan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Gue makan gedean. Pantang. Coklat gue makan. Pantangnya satu, pantang bro. Yakin saya sehat, gue harus kerja. Habis ini ngoret, macul, nanam pohonan, gitu Mbak Dian. Ya. Jadi kalau ikutin terus, anak kurang gizi, lemes, sakitnya makin parah. Sakitnya makin parah. Jangan Gitu. sampai Kasih, ya, Mbak. asal jangan berlebihan. Ya. Iya. Ya, terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian buat pertanyaannya. Ya. Mudah-mudahan menjawab dan bisa menghilangkan kecemasan Ibu Dian ya. Jadi Bukan hanya tubuhnya, tapi pola berpikir yang dirubah oleh kita. ya, ubah mindsetnya ya, Ma ya. Lanjut nih, Ma. Pertanyaan dari Instagram banyak banget mengenai Buat cemas. kerudung dong itu mindset. Nah, Mas? Yang buat kerudung mindset. Itu mindset tuh baju. Manset mah Oh. ini. Manset baju, bukan. Nora, gue tukang jahit nih. Ini manset. Ini mindset nih. Oke. Oke, Ma. Ini Bukan buat mindset. kerudung. Atau disuruh ubah Buat kerudung di dalaman mindsetnya. ini. Lu jangan suka Ciput. dibikin sama orang kalau Oh, iya, iya. tahu dia. Iya. Iya, Mama banyak yang nonton. Maaf, Ma. Oke. Zara? Siap. Mah,
Sepertinya jamaah di Instagram banyak juga yang cemas nih, Ma. Tapi kecemasan yang terpilih ini dari Khadijah Siti. Wah, Khadijah Siti. Masya Allah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ini pasti kalau beli baju satu kodi. Kenapa, Ma? Kenapa Namanya Khadijah? kodi. Khadijah. Karena dia jualan, jadi belinya kodi ya. Bagaimana dengan orang yang mengalami kecemasan begitu besar karena penyakit yang diderita? Akhirnya menyakitkan ya, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, mah. Mohon beri pencerahan dan motivasi gimana caranya supaya penyakit yang datang dari Allah sejatinya adalah sebuah kebaikan buat yang sakit, mah. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Koma. Kalau dia mendapatkan musibah, ujian, sakit, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Orang beriman nggak kita? Ma yusibul mu'mina min wasobin wala nasobin wala saqobin wala hazanin hatal hamma yahummuhu ila kaparahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa kalian orang yang beriman, wabah, penyakit, kesedihan hati, kegundah gulanahan hati, semuanya bisa menghapus dosa orang yang bersangkutan. Ketika orang akan sakit, Allah ambil yang pertama, hei malaikat, ambil sari wajahnya yang cerah, seger, layu, dibuang ke laut. Hei malaikat, ambil kekuatan tubuhnya yang gagah perkasa, leot, leles, liat, mengpelehe, buang ke laut. Hei malaikat, ambil dosanya, hanyutkan ke laut. Orang ini sabar, banyak bersyukur, banyak berzikir, terus ingat sama Allah dengan nikmat yang dia terima selama ini. Alhamdulillah diberikan sakit ya Allah, sehingga saya tahu sehat itu mahal luar biasa. Datang kesembuhan, amin. Hei malaikat, kembalikan sari wajahnya yang tadinya pucat, seger. Hei malaikat, kembalikan kekuatan tubuhnya yang tadinya mengpelehe, letoy, ngaleklek, kekuatan nanangon, gagah deui. Malaikat yang ketiga bilang, ya Allah, dosanya kembaliin, jangan, dia mah sabar. Makanya hadis tadi mengatakan kalau orang yang diberikan penyakit, dia bersabar, dosanya dihapus. Beda. Kalau orang sakitnya, Aduh, sakit. Kan ada yang rebel. Ada, mah. Heran, gue udah minum obat, ini disebutin obatnya. Ada nggak sembuh, ya Allah sakit. Datang kesembuhan, dikembalikan sari wajahnya, dikembalikan kekuatan tubuhnya, dosa pun dikembalikan. Kenapa? Dia tidak syukur, dia tidak bersabar. Sayang begitu. Pastinya semakin seru nih jamaah pembahasan mengenai cemas. Nah, Anda nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir, karena Mama akan menjawab kembali pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Dia nggak ada di studio juga jangan cemas, Mama juga akan menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami ya, di sini di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu, Oke. ada yang masih cemas nih, pertanyaan belum Siapa yang dijawab. masih cemas? Yang ingin bertanya sama Mama? Silakan. Mangga berdiri, Ibu. Mangga, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ma, Iya. Ada apa, Cek? nama saya Tuti Nur Ainiyah dari Majelis Talim Al Husna BKMM Kota Bekasi. TUTU, TITI, Tuti. Gini Ma, Naik insya Allah kereta saya api. akan melaksanakan suatu acara besar. Ya. Tapi ya itu maksudnya dari hari ini udah nggak enak tidur, nggak enak makan gitu Ma. Kepikiran. Padahal udah berusaha. Kepikiran ya? Iya, padahal udah berusaha dihilangin, udah berusaha istilahnya kita bawa zikir, kita bawa apa, tapi tetap aja gitu. Enak makan, enak tidur. Yang dimakan apa? Ya sama nasi doang mah nggak enak. Pertanyaan Ibu Tuti teh naon? Ya itu gimana cara menghilangkan itu gitu. Iya, udah. Biar Ibu Tuti dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, lihat oleh Anda Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'idillah, dan seterusnya. Kita semua pasti apal, bolak-balik umroh, bolak-balik haji. Laki-laki kek, perempuan kek, di alam dunia wajib bekerja dan berusaha. Yang namanya bekerja berusaha, kata Allah, dimulai di sofa, dari marwah. Sofa ketegaran jiwa. Orang bisa bikin acara, saya insya Allah bisa. Tapi dengan syarat,
siapkan semuanya. Niatnya karena Allah. Allah bersama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Yahdi Marwa bersyukur dengan nikmat Allah. Nah, kita lihat sejarah. Sopa Marwa, Sopa Marwa, Sopa Marwa, Sopa Marwa. Dapat air nggak Bu Tuti? Nggak. Anaknya nangis. Disamperin, ada air ngerembes di kakinya. Zumi, Zumi kumpul air. Artinya kita ketua panitia, kita yang punya acara. Karena banyak murid kita, anak buah kita. Bagi dong kerjaan. Ini. Yang salah Anda cemas karena saya berpikir saya harus berhasil. Salah. Tim, betul. kita rapatkan. Tim Tugasmu ini. Iya. Selesai. Kerja sama tim. Iya. Jangan kerja Hasilnya sendiri. dari hasil tim. Di kita mah kadang-kadang diklaim kalau nggak ada gue muludan nggak akan terjun. Astagfirullah. Itu yang salah. Tim kerjasama seluruh ketua panitia, anggota-anggota dari panitia kerjasama yang baik. Itulah tim. Makanya kewajiban kita Bu Tuti bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Faida azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah berazam, serahkan kepada Allah. Yang dinilai oleh Allah usaha kita, bukan hasil, itu dari Allah. Oke? Oke. Oke, Bu Tuti ya, mudah-mudahan puas dengan jawaban yang diberikan oleh Mama Dede Bu Tuti ya. Ya. Insya Allah acaranya sukses. Baiklah kalau begitu Mama, terima kasih tausiahnya Mama hari ini ya Ma ya. Jamaah alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru nih, bagaimana menangani kecemasan. Cemas ini hadir dari mulai anak-anak, dewasa, orang tua pasti ada rasa cemas. Tapi kata Mama, perbanyaklah berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga beribadah terus menerus. Jangan sampai nantinya kita lupa akan Sang Pencipta. Seperti firman Allah yang mengatakan bahwa apabila hambanya yang beriman maka tidak perlu khawatir karena Allah akan berikan ketentraman kepadanya. Semoga kita termasuk salah satunya. Untuk itu perbanyak berdoa. Mari kita berdoa Mama. Baik pemirsa, ibu-ibu yang hadir di studio, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang barokah, nikmat anggota tubuh kami sempurna berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya Allah, namun ternyata dalam masyarakat kami, mungkin kami sekali-kali kadang-kadang ada yang depresi, ada yang stres, ada yang cemas. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam dada kami keimanan, tanamkan dalam dada kami ketakwaan, jadikan kami orang yang berzikir, selalu mengingat kepadamu ya Allah. Karena manusia hidup, Allah berfirman, wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Semua manusia hidup diberikan ujian, baik yang buruk maupun yang baik, sebagai ujian buat kami semua. Ya Allah, jadikan semua ujian Engkau berikan kepada kami agar kami bisa melaluinya, bisa menjalaninya. Karena Engkau menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakinkan di hati kami, kalau kami menjadi orang yang bertakwa, dimanapun kami berada, masalah solusinya pasti ada. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Ya Allah, yakinkan semuanya kepada hati kami, biar kami tidak stres, biar kami tidak cemas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Mendu. Terima kasih Anda Bawi. Terima kasih Ibu sudah hadir di rumah Mama Dede.
Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah